Bu Nurmila, mangga sambil dibuka aja dulu, Bu. Ya, sudah nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Tetap semangat ya, walaupun ini sudah siang, perut kita sudah lapar, tapi semangat kita harus tetap membara. Sebelum Ibu memasuki pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Tolong, Ibu minta tolong sama ketua kelas untuk memimpin doanya. Ibu Nak Mariati, punten. Baik, Bu. Ya. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam pada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya anak-anak ya. Baik, Bu. Ya, Ibu. Iya, Bu. Siti Ulpa. Hadir, Bu. Hamidah. Hadir, Bu. Wahyuni. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ya. Hadir. Maya, mana Maya? Maya. Baru ke belakang, Bu. Oh, Tadi tapi izin ada anaknya ada. Ada, Bu. Ya. Santi, Hadir, Bu. Cucu, Ya, hadir, Ibu. Vanessa. Vanessa ada? Vanessa. Ada, Bu. Oh, ada. Toyidin mana Toyidin? Idin masih di luar, Bu. Oh, lagi jajan ya, belum masuk ya? Iya, Ibu Bu. tandai dulu ya. Nanti kalau masuk dia suruh lapor ke Ibu dulu. Nah, untuk menambah semangat kita karena hari ini sudah siang, barangkali kalian lelah gitu ya. Alangkah baiknya kita menyanyikan lagu 17 Agustus Hari Kemerdekaan supaya semangat kita menyala kembali. Hari kemerdekaan, hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, selagi merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Tetap setia, tetap setia, Indonesia kita tetap setia. Agustus tahun 45, hari kemerdekaan kita, hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Selagi merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Tetap setia, tetap setia, pertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia, membela negara kita.
Sudah semangat kembali? Sudah, Bu. Ya, Ibu. Sudah, Bu. Setelah kemarin kita mempelajari tentang mengidentifikasi teks eksplanasi, sekarang kita akan belajar untuk menyajikan teks eksplanasi secara lisan maupun tulisan. Ibu mau bertanya nih. Sebelumnya Ibu mau menampilkan PowerPoint dulu ya. Baik, Bu. Sebentar ya, Nak ya. Ya, ini ya. Sudah terbaca? Sudah terlihat? Ya, Ibu. Ya. Sudah, Bu. Ya, kalau kemarin kita mengidentifikasi teks eksplanasi, sekarang kita akan menyajikan teks eksplanasi secara tulis maupun lisan ya. Lisan. Ya. Adapun kompetensi dasarnya, tolong dibacakan sama Hamidah biar nggak ngantuk ya, Hamidah ya. Ya Bu, yang mana Bu? Yang kompetensi dasarnya yang kita harus capai dalam pembelajaran hari ini. Kompetensi dasar 4.10 menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi, proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan dan aspek lisan. Iya, terima kasih ya Hamidah ya. Ya, jadi di sini kompetensi dasar yang harus kita capai ya, yaitu menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan serta aspek lisan. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang struktur dan unsur kebahasaannya, hari ini kita akan belajar untuk menulis, membuat ya, dan menyajikan teks eksplanasi berbentuk tulis maupun lisan. Ya, tolong yang selanjutnya. Adapun manfaat mempelajari teks eksplanasi ya, yaitu agar kalian bisa mengerti suatu informasi secara detail berdasarkan pendapat mayoritas dan data yang faktual, seperti pengertian, penjelasan, proses. Setelah itu, kita mempelajari teks eksplanasi yang diharapkan kita akan bisa menuliskan teks eksplanasi berdasarkan fenomena yang terjadi di sekitar kita atau di sekitar kalian. Ya. Paham manfaatnya? Ya, Ibu paham. Nah, selanjutnya ya. Adapun nanti KKM yang harus kalian capai dalam KD ini yaitu 80. Jadi, Ibu minta kalian harus bersungguh-sungguh belajarnya. Walaupun kita ngantuk, kita harus tetap semangat. Oke, anak-anak? Oke, Bu. Ya, Bu. Ya. Sebelum ke langkah selanjutnya, Ibu mau menayangkan video dulu nih, ya. Video, coba kalian simak videonya supaya seger matanya ya. Iya, Bu. Kurang jelas suaranya Bu. Kurang jelas? Jelas sekarang? Jelas, Ibu. Oh iya, baik. Disimak ya anaknya. Proses terjadinya hujan. Ya, kok mendung? Jam berapa sih sekarang? Kok sudah mau hujan? Teman-teman, tahu tidak? Sekarang jam tangan Tika menunjukkan jam berapa? Ya, betul, jam 1 siang. Dan sebentar lagi akan turun hujan. Teman-teman, tahukah kamu bagaimana proses terjadinya hujan? Nah, begini prosesnya. Hujan pada mulanya berasal dari air yang berada di permukaan bumi, seperti air laut, danau,
sungai, dan sebagainya yang tersinari matahari, yang kemudian air tersebut menguap atau menjadi uap dan melayang ke udara. Air yang menguap atau menjadi uap melayang ke udara dan akhirnya terus bergerak menuju langit. Dengan bantuan angin, uap air membentuk awan. Akibat angin atau udara yang bergerak, awan-awan saling bertemu dan membesar menuju langit atau atmosfer bumi yang suhunya rendah atau dingin dan akhirnya membentuk butiran es dan air. Karena berat dan tidak mampu ditopang oleh angin, akhirnya butiran-butiran air atau es tersebut jatuh. Lalu turunlah hujan tersebut sampai ke bumi. Asik, hujannya sudah reda. Suasana menjadi cerah kembali. Segarnya. Wah. Teman-teman, air hujan akan mengalir dari hulu ke hilir atau dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah dan akan bermuara ke laut. Nah, begitulah proses terjadinya hujan. Sekarang teman-teman pasti sudah tahu bukan? Teman-teman, perlu diketahui bahwa hujan juga bisa mengakibatkan bencana loh, yakni banjir. Nah, banjir disebabkan karena kita tidak menjaga kebersihan lingkungan. Sekarang, pastinya teman-teman sudah tahu bagaimana proses terjadinya hujan. Asik ya? Nah, cari tahu pengetahuan-pengetahuan yang lain yuk. Hanya di Go Smart and Fun. Di sini kita belajar sambil bermain. Dah. Yes. Ya, masih ngantuk? Apa masih semangat teman anak-anak? Masih, Bu. Coba. Ibu, aku maaf masuknya telat tadi, Ibu. Oh iya, Nurkia tadi di absen katanya lagi keluar jajan ya? Enggak, Ibu. Itu aku kejatuh di Apa janjian belakang. sama Toyidin nih? Toyidin juga belum masuk nih. Nurkia janjian sama Toyidin ya? Enggak, Ibu. Kan jauh rumah aku sama Toyidin, Ibu. Aku mah deketnya sama Santi. Iya. Maya sudah ada, Maya? Hadir, Bu. Maaf, Bu. Saya juga telat nih masuknya tadi. Oh, jajan dulu ya, Maya ya. Saya di pojokan kantin, Bu, beli es krim. Iya. Mencontoh Nanti sakit Nurkia, lagi, Bu. Nurkia. Aku banyak follower, cucu. Aku banyak followernya. Iya, betul ya Allah, aktif kita. Iya. Panutan. Lanjut ya. Iya, panutan Nurkia tuh. Ya. Dilanjut ya. Coba Ya, Ibu. Ibu mau bertanya nih. Dari video tadi, video yang sudah Ibu tayangkan, apa yang kalian dapatkan di situ? Ada proses apa di situ? Proses terjadinya hujan, Bu. Iya, betul. Siapa tadi yang jawab proses terjadinya hujan? Cucu ya? Saya, Bu. Mariati juga. Siti juga ya, pinter. Iya, di situ ada proses terjadinya hujan ya. Lah, yang menyebabkan hujan itu yang apanya? Apa pertama itu? Tadi yang kalian lihat. Pertama-tama. Air di permukaan bumi, Bu. Kena Siapa? sinar matahari. Oh, iya betul ya. Air di permukaan bumi seperti air laut, danau, sungai gitu ya. Iya, Ibu. Yang terkena sinar matahari. Kemudian apa, Mariati? Airnya menguap naik ke atas menjadi awan, terus bertemu awan, terus naik ke langit, Bu. Oh ya, pinter ya Mariati ya. Jadi airnya itu karena terkena sinar matahari, airnya itu menguap menjadi uap, dibawa ke angin ke atas menjadi awan ya, menjadi awan. Awan menjadi es, keberatan jadi hujan. Iya, itu ya, itu proses terjadinya hujan.
Ya. Ibu mau coba di PowerPoint. Ibu mau kasih lihat gambar kalian. Gambar apa ini? Terlihat tidak gambarnya? Terlihat, Ibu. Bagus, Bu, ada pelangi. Oh iya, Ada betul. pohon. Pelangi ya. Ada jalan, Bu. Ada jalan. Ya kita fokusnya ke yang warna-warna aja ya, Oh yang ke iya ya, pelanginya Bu. saja. Saya Bu. lihatnya jalan, Bu. Pengen jalan-jalan. Jalan-jalan ya, Kemana? lupa Jalan ya. pulang. Jalan Mau pulang. cari ujung pelangi, Bu. Waduh, Itu nggak tempat ada aku ada tuh, ujungnya Maya. kayaknya. Iya, iya. Itu pelangi ya. Iya, Coba. Bu. Setelah kalian tadi melihat, menonton video, proses terjadinya hujan, setelah kalian melihat pelangi nih, kapan kalian bisa melihat pelangi? Ibu mau bertanya Setelah nih. hujan. Coba ngacung apa mau Ibu tunjuk Ketika nih? suasana cerah, Bu Nur. Kenapa, Buma. Mariati? Ketika setelah hujan sama suasananya pas cerah. Ada matahari ya. Iya, keluar pelangi, Iya. Nurkia. Hujan poyan. Iya. Kedengaran suara Ibu, Mariati? Kedengeran, Ibu. Jelas. Oh iya. Tadi Mariati bilang, jawab katanya, pelangi itu ada setelah hujan. Betul ya Mariati ya? Pelangi itu ada setelah hujan dan cuacanya itu cerah. Ada matahari. Tapi kalau misalkan cuacanya itu Halo, Bu Nur. Bu Nur. Halo, Bu Nur. Ibu. Jaring. Ibunya ke kamar mandi ya. Iya. terdengar Ibu. Iya, Ibu, terdengar. Tadi Ibu menghilang sebentar ya, maaf ya. Iya, enggak apa-apa, Bu. Iya. Jadi kalau misalkan lanjut ya ini ya. Kalau misalkan Iya. Ibu mau bertanya nih sama Maya nih. Iya, Bu. Kalau misalkan setelah hujan, cuacanya masih gelap, mendung gitu ya. Apakah Maya bisa melihat pelangi? Tidak, Bu. Kan tadi kata Ibu pelangi itu terlihat ketika cerah. Betul tidak, Bu? Betul, Maya ya. Jadi kalau berarti pelangi itu terlihat itu saat setelah turun hujan dan cuacanya cerah. Ada matahari gitu ya. Jadi kita bisa melihat pelangi di situ. Coba ke selanjutnya, tolong ke PowerPoint yang ke-7. Nah, coba di sini ada proses terjadinya pelangi. Ibu mau minta tolong sama Nurkiah nih. Coba bacakan. Yang pertama. Ya, Ibu. Proses terjadinya pelangi. Pernyataan umum, pelangi ini berupa lengkungan cahaya warna-warni yang biasanya tampak di langit setelah hujan. Kemunculan pelangi kerap ditunggu-tunggu lantaran penampilannya yang sangat cantik. Pelangi ini terjadi karena ada proses pembiasan cahaya. Itu aja atau sampai bawah, Ibu? Udah cukup sampai situ ya. Ya, Ibu. Jadi ini adalah contoh teks eksplanasi proses terjadinya pelangi. Ada pernyataan umum dulu ya Nurkia ya, yang tadi isinya Nurkia bacakan. Yang kedua, tolong siapa nih? Tolong dibacakan sama Santi. Tolong San, yang urutan peristiwa. Baik, Ibu. Urutan peristiwa atau sebab akibat. Pelangi terjadi karena matahari membiaskan sinarnya pada tetesan air. Proses pembiasan ini yang memisahkan cahaya putih menjadi warna spektrum. Warna spektrum ini terdiri atas warna merah, jingga, kuning, hijau,
biru, nila, dan ungu. Warna-warna tersebut kemudian memantul di belakang tetes hujan dengan mengakibatkan cahaya tampak melengkung menjadi pelangi. Itu, Bu. Iya, pinter. Makasih ya, Santi ya. Sama-sama, Ibu. Iya. Itu adalah urutan peristiwa atau sebab akibatnya ya. Yang terakhir, tolong bacakan sama cucu-cucu ulasannya, baik, Bu. interpretasinya atau tanggapan kita. Yang ketiga, Apa, Cu? interpretasi atau ulasan. Pelangi terjadi karena adanya proses pembiasan cahaya matahari yang melewati tetes air hujan. Selain itu, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi terjadinya pelangi. Sudah, Ibu. Iya, makasih cucu. Dari apa yang kalian bacakan tentang proses terjadinya pelangi, masih ingat tidak itu yang ketiga, yang pertama urutan umum, urutan peristiwa, dan ulasan. Itu termasuk ke mana? Struktur, Masih ingat Ibu. tidak? Struktur, Ibu. Ke struktur pinter, cucu Struktur. sama Nurkia. Iya, itu masuk ke struktur teks Masih. Nasi. Iya. Sekarang Ibu mau membagi kalian kelompok ya. Iya, Ibu. Kelompoknya Baik, seperti Bu. kemarin saja ya. Iya, Ibu. Nanti akan Ibu bagi 5 kelompok. Kelompok pertama kelompoknya cucu ya, Cu ya. Iya, Ibu. Kelompok 2 Santi, kelompok 3 Nurkia, kelompok 4 Maya, kelompok 5 Hamidah. Nanti yang lainnya kayak yang kemarin saja ya. Seperti yang kemarin ya. Ya, Nah, Bu. coba ke LKPD-nya. Yang kelompok sebentar ya. Nanti tugas setiap kelompok itu, mana LKPD-nya? Coba nanti lihat dulu LKPD-nya. Bukan yang itu. Iya, ya. So, lihat ya LKPD-nya. Ini Ibu akan bagikan ke setiap kelompoknya. Ini buat Cucu, Mariati, Hamidah, Maya, dan Nurkia. Ya. Sudah didapat lembar kerjanya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya, Sudah, coba Bu. ke bawah, dilihat ke bawah. Di situ ada 6 contoh gambar ya. Yang di mana nanti setiap kelompok akan Ibu beri satu. Pilihkan. Kalian tidak memilih ya. Nanti Ibu pilihkan satu topik dari ke-6 gambar itu di setiap kelompok. Kelompok pertama kelompoknya Cucu nih ya. Ya, Bu. Kelompoknya Cucu nanti akan memilih gambar banjirop ya. Banjirop ya, Cu ya. Ya, siap, Ibu. Santi, Ya, Bu. Ya, Bu. gempa bumi. Siap, Ibu. Nurkia, gerhana matahari. Hamidah, tawuran pelajar. Maya, Iya, Bu. perundungan. Perundungan, ya, Bu. Ya, jadi tadi Cucu banjirop, Santi itu Gempa tadi bumi, Bu. gempa bumi, Nurkia matahari, gerhana matahari, Hamidah tadi apa ya? Sampah ya, sampah aja, sampah. Hamidah sampah ya. Nah, yang Ibu, terakhir, aku boleh ganti nggak, Bu? Aku ngeri ngeliat gerhana matahari. maunya apa, Nurkia?
Aku. Boleh. Nurkia maunya apa? Tapi Sisanya ini apa, khusus Bu? ya. Sisanya apa? Sisanya hanya tawuran pelajar, Nurkia. Tawuran aja Nurkia. Iya, tawuran aja, Bu deh. Oh, Dia tuh lebih tawuran suka saja. tawuran. Iya, sudah Tawuran biasa tawuran. dengan Iya, Santi kan. tawuran. Oh, Ketua biasa. geng itu, Bu. Waduh, Ketua bahaya geng. ini. Biasa di Nggak kelas boleh kan ya begitu, Nurkia Bu. ya, tidak boleh ya. Iya, boleh Iya, boleh. Ibu. Berarti nanti Nurkia tawuran pelajar ya. Iya, Bu. Hamidah perundungan, Maya sampah ya. Saya perundungan, Bu. Oh, Hamidah, Maya Bu, yang perundungan, Hamidah yang sampah. sampah. Maaf. Iya. Sampah siapa? Ibunya. Oh, saya sampah, saya manusia. Maaf maaf Hamidah. Iya maaf ya. Ibu kayaknya ibu juga sudah lapar ini. Lah. Nih. Sudah ya gambarnya satu-satu ya. Iya, Bu. Dari gambar yang sudah kalian dapatkan temanya ya. Tugas kalian di sini yang pertama, buatlah teks eksplanasi dengan tema yang sudah dipilih dengan menggunakan struktur dan kebahasaan yang tepat. Struktur dan kebahasaan yang tepat kita sudah dipelajari kemarin kan? Iya, Masih sudah, ingat Bu. kan? Ya, Jadi Bu. kalian dari gambar itu, dari tema yang sudah Ibu beri ke setiap kelompok, kalian buat teks eksplanasinya ya, sesuai dengan struktur dan bahasa teks eksplanasi yang tepat. Paham tidak? Paham, Bu. Benar. Yang kedua, setelah kalian membuat, nanti kalian mempresentasikan teks eksplanasi yang telah dibuat dengan tepat, dengan intonasi dan lafal yang tepat. Ya, jadi nanti setelah kalian membuat, kalian diminta menyajikan, mempresentasikan hasil kerja kalian. Paham? Ya, paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Kira-kira berapa menit waktu untuk mengerjakan ini ya? 50 menit, Bu. Berapa? 50 menit. 2 jam 50 pelajaran, Bu. menit nanti habis waktunya semua. Sampai pulang, Bu. Jangan Ya, Bu, nanti 20 gimana? menit kayaknya cukup, Bu. Cukup 20 menit? Iya, Bu, 20 menit. Oh, baik, 20 menit untuk mengerjakan ya. Ingat nih, setiap kelompok itu harus mengerjakan, harus aktif, harus kerja semua. Jangan hanya mengandalkan 1-2 orang saja, tapi semuanya harus aktif nih. Nanti Ibu nilai, Ibu akan muter-muter nanti pokoknya. Kontrol Pusing, Bu, kelompoknya. kalau muter-muter. Ibu suka yang pusing-pusing soalnya. Pokoknya Nurkia nggak boleh nyontek ya Nurkia ya. Tuh, Nur, kamu jangan nyontek katanya tuh. Ya tuh, Nurkia suka jalan-jalan kalau lagi kerja kelompok. Oh, Iya. jangan ya. Kan katanya harus fokus. aktif, Bu. Aktif pengerjaan Aktif sama itu ya. pikirannya ya, Bukan aktif bukan jalan-jalan. kakinya. Nyaburu tuh. Yang Ah, aktif iya. itu pikirannya, Betul. bukan kakinya ya. Bu, Iya. duduk terus kan pantatnya panas. Ya sesekali bolehlah Nurkia. Tapi Ya, jangan Santi. sering. Ya, betul. Santi. Iya. Ayo supaya kita semangat mengerjakan apa namanya? Tugas. Kita ini dulu. Biar tangannya apa namanya? Relax. Relax. Ya kayak gini dulu. Ayo. Ayo Bentar, tangannya Ibu. kayak gini semuanya. Dadah, Nah, Santi. Ingat ya, nanti Dadah. kalau misalkan Halo, Santi. Halo. nanti kalau misalkan Ibu perhatikan clue-nya ya. Iya, Bu. Kalau misalkan Ibu bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Pagi 1 kali ya. Paham? Ya, Paham. Bu. Siang Abu. 2 kali. 2 kali ya. Sore 3 kali. Malam jangan tepuk ya. Ya, Bu. Ingat? Ya, Bu. Ya, ingat. Ya, Nggak ayo menyentuh. sekarang tangannya kayak giniin dulu biar kamu pas nulis tuh udah rileks tangannya. Ya. Pagi. Siang.
Malam. Tadi Ya. apa? Malam, sore. Malam, Bu. Siang. Pagi minum susu. Pagi. Malam. Bobo kata Pak Reti, Sudah bobo. rileks tangannya? Sudah, Bu. Tangannya siap untuk menulis ya? Iya, Ibu. Ya, sekarang kerjakan. Ibu beri waktu 20 menit. Jangan ada yang berisik, jangan ada yang mengganggu temannya. Nggak boleh muter-muter, ya. Fokus karena akan Ibu nilai dari setiap individunya, bukan hanya dari kelompoknya. Sok, mangga, kerjakan. Baik, Bu. Bu. Waktunya baru berapa, Bu Cucu? Ingat, 5 menit lagi nih ya. 5 menit Ya, lagi Bu. kalian harus sudah mengumpulkan. Tuh. Ayo semangat, 5 menit lagi. Kalau ada yang sudah, boleh langsung dikumpulkan. Kalau memang ada yang sudah, walaupun kurang 5 menit lagi. Sebentar Belum lagi, selesai, Bu. Bu. Belum selesai. Baik. Tuh, Santi fokus sekali tuh. Ibu suka tuh yang Iya, seperti Bu. itu. Takut tuh. Nurkiahnya nyontek, Bu. Hari ini Santai Santi, ini itu beda-beda topiknya. Jadi Nurkia itu nggak bisa nyontek sekarang. Tapi biasanya dia kalau saya lagi fokus dikerjain terus, Bu. Waduh, nggak boleh kayak gitu Diusilin. Nurkia. Omelin Itu tuh, namanya Bu. iseng, ya. Bu, iseng itu bukan takut ya. Aduh. Nurkia nih kayaknya paham ini tentang kenakalan remaja nih. Tawuran nih. Iya, Bu, antar pelajar ya. Sudah ya? Sudah ya? Sudah selesai ya? Sudah, Bu. Sudah? Sudah semuanya? Sudah, Bu. Oh, baik. Coba Ibu lihat satu-satu dulu. Cucu coba lihat, Cu. Ya, ini, Bu. Banjir. Banjirop ya, Cu ya? Ya. Bagus. Santi, coba lihat Santi kelompoknya. Ini, Bu. Coba Bu cek, Bu. Ada yang salah tidak, Bu? Bagus, Santi. Nggak apa-apa, yang penting kamu. Yang penting kalian itu sudah mau bekerja gitu ya. Bertanggung jawab. Nurkia, coba lihat. Ya, Ibu. Ini, Bu. Bagus, Nurkia. Ternyata tulisannya ya. Iya, Bu. Hebat sekali ini. Pinter Nurkia nih ya. Iya, Bu. Walaupun sering keluyuran juga tetap bagus. Hamidah, Rajin mana menulis. Hamidah? Ini, Bu. Sudah Hamidah? Ya, udah, Bu. Oh, Tapi iya. maaf acak-acakan, Bu. Ya, tidak apa-apa. Yang penting kamu sudah mau mencoba ya. Iya, Bu. Terakhir Maya. Maya mana Maya? Maya ketiduran. Maya ke belakang Pak. tadi ya? Oh ya. Coba di sini tampilkan yang banjirop, yang banjir. Nih ya, tugas kalian sudah Ibu lihat. Bagus-bagus. Sudah paham berarti tentang struktur dan bahasanya juga sudah bagus. Sekarang Ibu mau satu kelompok atau dua kelompok menyajikan di depan kelas hasil kerjanya. Ya, coba yang banjir nih, kelompoknya siapa banjir? Kelompok saya, Bu, dengan lupa. Coba Cucu sama kelompoknya coba dibaca, Cu. Ya, baik, Bu. Hasilnya. Ya.
Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang banjir. Banjir ada 3 struktur ya Bu ya, teks eksplanasi, yaitu yang pertama Iya, pernyataan betul. umum. Pernyataan Iya, umumnya, mendengar kata banjir memang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai atau DAS. Banjir dapat terjadi karena alam dan tindakan manusia. Penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi, curah hujan, pengaruh fisiografi atau geofisik sungai, kapasitas sungai, drainase, lahan, dan pengaruh air pasang. Penyebab banjir karena tindakan manusia adalah perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, kawasan padat penduduk di sepanjang sungai, dan kerusakan bangunan pengendali banjir. Yang kedua, urutan peristiwa atau sebab akibat akan dibacakan oleh teman saya, Bu, Ulpa. Iya, Ulpa. Sok, Ulpa. Iya Bu, ini yang urutan peristiwa atau sebab akibat. Ini sebagai akibat perubahan tata guna lahan, terjadi erosi sehingga sedimentasi masuk ke sungai dan daya tampung sungai menjadi berkurang. Hujan yang jatuh ke tanah, airnya akan menjadi aliran permukaan atau runoff di atas tanah dan sebagian meresap ke dalam tanah yang tentunya bergantung pada kondisi tanahnya. Ketika suatu kawasan hutan diubah menjadi pemukiman, hutan yang bisa menahan aliran permukaan cukup besar diganti menjadi pemukiman dengan resistensi aliran permukaan kecil. Akibatnya, ada aliran permukaan tanah menuju sungai, dan hal ini berakibat adanya peningkatan debit aliran sungai yang besar. Perubahan tata guna lahan merupakan penyebab utama banjir dibandingkan dengan yang lainnya. Apabila suatu hutan yang berada dalam suatu aliran sungai diubah menjadi permukiman, debit puncak sungai akan meningkat antara 6 sampai 20 kali. Angka 6 dan angka 20 ini bergantung pada jenis hutan dan jenis permukiman. Demikian pula untuk perubahan yang lainnya akan terjadi peningkatan debit puncak yang signifikan. Deforestasi, degradasi lingkungan, dan pembangunan kota yang penuh dengan bangunan beton dan jalan-jalan aspal tanpa memperhitungkan drainase, daerah resapan, dan tanpa memperhatikan data intensitas hujan dapat menyebabkan bencana alam banjir. Pembuangan sampah di DAS membuat sungai tersumbat sampah. Jika air melimpah, air akan keluar dari sungai karena daya tampung saluran berkurang. Kawasan padat penduduk di sepanjang sungai atau drainase dapat menjadi penghambat aliran dan daya tampung sungai. Masalah kawasan kumuh dikenal sangat penting sebagai faktor sosial terhadap masalah banjir daerah perkotaan. Dilanjut lagi oleh teman sekelompok saya ya, Bu. Ya. Ya. Selanjutnya yang terakhir. Ya, yang terakhir interpretasi atau ulasan. Banjir memang telah menjadi salah satu bencana yang menyebabkan kerusakan besar bagi manusia. Kerusakan terbesar terjadi saat banjir tersebut terjadi di permukiman penduduk sehingga menyeret dan merusak apa saja yang dilaluinya. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada dan mempersiapkan diri menghadapi bencana ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompoknya Cucu dong. Ya, bagus sekali ya. Strukturnya sudah bagus, bahasanya sudah bagus. Ketika membacakannya pun intonasi dan lafalnya itu jelas ya. Ya. Bagus ya kelompoknya Cucu ya. Ini sudah lengkap sekali nih, pinter berarti ya. Masih ini tidak waktunya, Cucu? Masih, Bu. Berapa menit lagi kira-kira? 10 menit lagi, Bu. Oh iya, satu kelompok lagi berarti ya. Coba tayangkan. Sampah. Tadi yang sampah siapa? Bu. Hamidah kelompoknya ya, sama Mariati ya. Hamidah sama Mariati ya ini ya. Oh iya, Bu. Iya, coba dibacakan ya. Jangan lupa Hamidah dibacakannya dengan lafal dan intonasi yang jelas. Baik, Bu. Ya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan teks eksplanasi berjudul sampah.
Pernyataan umumnya, sampah merupakan salah satu benda yang sudah tidak digunakan atau dimanfaatkan lagi. Keberadaan dari sampah sendiri sangatlah mengganggu, khususnya dari kesehatan masyarakat yang ada di sekitar. Jenis sampah sendiri dibagi menjadi dua. Pertama adalah sampah organik dan kedua adalah sampah non-organik. Sampah organik merupakan sampah yang dapat terurai oleh bakteri dengan sangat mudah. Contoh dari sampah organik di sini adalah sayuran, daun yang sudah kering, dan berbagai jenis makanan yang sudah basi. Manfaat dari sampah organik yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah untuk pupuk tanaman atau pupuk kompos untuk tumbuhan. Sementara sampah non-organik sendiri merupakan sejenis sampah yang sangat sulit untuk diuraikan seperti botol, kaleng, plastik, dan lain sebagainya. Di antara langkah yang bisa dilakukan untuk bisa mengurangi keberadaan sampah organik adalah dengan melakukan pengolahan atau daur ulang. Benda-benda tersebut dapat dijadikan sebagai barang yang nilai jualnya cukup tinggi. Selanjutnya, urutan peristiwa atau sebab akibat akan dibacakan oleh anggota saya, Bu Mariati. Oh iya, Mariati, ayo maju Mariati, baca. Ya, baik Bu. Kurang ke atas, Bu. Kurang ke atas ya. 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 Sudah, Bu. Ya. Baik, Hamidah. Urutan peristiwa atau sebab akibat. Di sekitar masyarakat, sampah memang menjadi suatu fenomena yang cukup banyak dijumpai. Pada awalnya, sampah-sampah adalah hal yang biasa berserakan di sekitar rumah dan sebagainya. Namun, ternyata sampah bisa memunculkan dampak yang cukup besar bagi masyarakat itu sendiri, seperti banjir, longsor, dan juga bisa menjadi sumber dari penyakit. Sampah yang selalu diabaikan dan menumpuk ternyata bisa menyebabkan bau yang amat tidak enak. Sehingga itu akan menyebabkan terjadinya pencemaran udara di sekitar, bahkan bisa menyebabkan seseorang terkena penyakit kronis seperti DBD dan muntaber. Selain itu, sampah juga bisa menyebabkan beberapa bencana besar seperti longsor dan banjir. Banyaknya sampah yang dilempar atau dibuang ke sungai bisa menghambat aliran sungai dan seiring dengan berjalannya waktu, maka air sungai tersebut pun bisa meluap dan mengakibatkan banjir. Dengan demikian, aktivitas atau kegiatan masyarakat juga akan terhambat. Untuk interpretasi atau ulasan, apakah ada kelompok lain lagi? Lanjutkan saja Mariati Tanggung. Oh ya, iya Bu. Interpretasi atau ulasan, apabila kamu terbiasa membuang sampah sembarangan, maka bisa menimbulkan dampak yang amat merugikan di kemudian hari. Maka dari itu, sebagai makhluk yang ingin sejahtera, mari menjaga lingkungan sekitar dengan membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Ini adalah hal kecil yang bisa mengurangi bahaya dari penumpukan sampah. Dan untuk jenis sampah organik, kamu bisa mengolahnya menjadi pupuk. Sementara untuk jenis sampah non-organik, kamu bisa membuatnya sebagai kerajinan yang memiliki nilai jual tinggi. Mungkin itu dari kelompok kami. Terima kasih untuk presentasinya, Bu. Ya, bagus ya. Kasih tepuk tangan buat kelompoknya Hamidah dan Mariati. Ya. Kelompoknya Hamidah dan Mariati juga bagus ya, strukturnya sudah bagus, bahasan sudah bagus, ketika membacakannya pun lafal dan intonasinya itu sangat jelas, bagus ya. Dari apa yang kita pelajari hari ini ya tentang teks eksplanasi, khususnya tadi yang sudah dipresentasikan oleh kelompoknya Cucu dan kelompoknya Hamidah, sampah dan banjir. Apa pelajaran apa yang kita dapat dari situ? Apa? Kita bisa membuat sebuah teks eksplanasi tentang kejadian alam atau fenomena alam ya, Bu? Iya, Nurkia, benar ya. Kita jadi bisa membuat teks eksplanasi tentang kejadian alam ya. Kita tahu apa sebab dan akibatnya kalau misalkan kita membuang sampah sembarangan, tidak menjaga lingkungan ya. Itu akan menyebabkan apa tadi?
banjir ya. Banjir. Ya, jadi manfaatnya kita tahu, kita jadi harus membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan, bergotong royong dengan tetangga setiap minggunya. Sudah ya? Pelajaran Ibu masih ada waktunya tidak nih? Coba. Gimana, Cu? Masih mood. 5 menit lagi, Bu. Oh iya ya. Coba dilihat nanti ada tugas buat kalian semua ya. Ini tugas mandiri, kalau yang tadi tugas kelompok. Yang belum mempresentasikan nanti pertemuan akan datang harus mempresentasikan serta mengumpulkan tugas mandirinya. Ini ada lembar kerja mandiri yang harus kalian kerjakan di rumah. Ya, jangan lupa ditulis hari, tanggal, dan namanya serta kelasnya. Maaf, Ibu kurang mencantumkan di situ ya. Pertanyaannya, buatlah teks eksplanasi yang pernah terjadi di lingkungan sekitar kalian. Jadi, kalian nanti membuat teks eksplanasi yang pernah atau yang kamu alami ya, yang kalian alami di sekitar lingkungan kalian ya. Contohnya nih, cucu rumahnya dekat ini ya, dekat sama gunung ya. Ya, Bu, betul, Bu. Saya dekat tengah gunung. Ya, kalau misalkan cucu dekat sama gunung, apa yang pernah cucu alami yang termasuk ke dalam fenomena alam itu bisa dituangkan di tugas ini ya, Cu ya. Iya, siap, Kayak, Bu. Kalau pengangguran, Bu, boleh, Bu. Boleh, Cu. Itu termasuk ke Soalnya peristiwa di apa, Cu? tinggal saya banyak yang menganggur, Bu. Iya, Ibu mau bertanya nih, itu termasuk apa? Fenomena apa? Sosial, Bu. Fenomena sosial, betul cucu ya. Lah, Nurkia nih, Nurkia kan tempat tinggalnya dekat sama Bantar Gebang ya? Jauh, Bu. Aku perkotaan. Pabrik. Pabrik ya. Jadi apa yang bisa yang Nurkia rasakan, fenomena apa ketika tinggal di lingkungan yang banyak pabriknya? Itu apa? Dituangkan di situ. Ya, Ibu. Apa contohnya, Nurkia? Polusi sungai, Bu, limbah. Pencemaran ya. Ya, pencemaran ya. air. Pencemaran air. Boleh, Nurkia, nanti kamu buat ya nanti ya di rumah ya. Cukup sekian pelajaran Ibu ya. Coba nih, Ibu mau bertanya sama kalian nih. Setelah kalian melakukan pembelajaran ini ya, pengetahuan apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran ini? Pengetahuan yang kalian dapatkan dari pembelajaran menyajikan teks eksplanasi secara tulis dan lisan. Coba. Kita lebih bisa memerhatikan lingkungan, Bu. Iya, betul Maya. Kita jadi lebih bisa memperhatikan lingkungan ya. Bisa menjaganya ya. Itu ya. Cukup ya pelajaran Ibu ya. Bisa dipahami ya. Iya, Bu. Bisa, Bu. Ya, semoga bermanfaat. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk berdoa dulu ya. Baik, Bu. Siap-siap, kita berdoa mau pulang nih ya. Iya, teman-teman, karena pembelajaran telah selesai, sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Hati-hati di jalan, jangan rebutan pas keluar ya. Yang rapi. Ayo satu-satu. Nurkia jangan nyerudot terus nih, Nurkia nih. Serudot terus nih. Aku lewat samping keluarnya. Iya, hati-hati jangan lewat ya. jendela, Nurkia. Jangan lewat jendela perempuan, nanti sobek. Gak muat, Ibu. Aku kan gendut. Muat, jendelanya kecil. Iya, terima kasih ya. Hati-hati di jalan anak-anak ya. Ibu. Sampai Ya, Ibu. besok. Terima kasih. Iya.